Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya kembali bisa menjumpai Anda sekalipun hanya melalui online. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini, biarlah keadaanmu dalam baik-baik saja dan sehat selalu, senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Saya berdoa dimanapun Anda berada, keluarga besar dari AOC Surabaya dan semua siapapun, bahkan yang menyaksikan streaming sore hari ini, mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak Anda untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan bersama-sama dengan semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, termasuk baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Roh Kudus biar Kau berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus Kau sendiri yang menyampaikan apa yang sedang Kau taruh di hati hamba-Mu untuk disampaikan hari ini kepada setiap umat-Mu. Biar ini tidak berlalu begitu saja, but remind me, ingatkan setiap kami semua yang ada di tempat ini. Remind us, O Lord, untuk kami selalu ingat akan firman-Mu pagi hari, sore hari ini di tempat ini ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami sekali lagi buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus. Engkau yang sudah ada di tempat ini, kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan ruangan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Bahkan kami berdoa siapapun yang menyaksikan streaming ini, mereka semua akan disentuh, dijamah oleh Roh Kudus. Dan kami mempersilakan Kau ambil alih semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami juga berdoa secara khusus, biarlah Engkau sendiri yang berbicara, dan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan orang-orang yang menyaksikan streaming ini dimanapun mereka berada, biar kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Terima kasih untuk semuanya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara dengan sebuah topik. Dan ketika Ibu Catherine menelepon saya, meminta untuk saya bisa memberikan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika saya berdoa, Roh Kudus berbicara dan menaruh sebuah kata untuk saya sampaikan buat Anda. Dan hari ini yang menjadi judul khotbah saya adalah God First. Karena saya percaya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda, in this situation, apalagi dalam situasi yang seperti ini, kita harus kembali restart kehidupan kita untuk menjadikan Tuhan adalah yang utama dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Saya tahu dengan terjadinya pandemik hari-hari ini membuat banyak sekali orang-orang lupa akan prioritas mereka. Bahkan beberapa orang, saya tahu beberapa ada yang sudah kebaktian, ada yang belum, ada yang online dan sebagainya. Tapi hari ini saya percaya tidak mengurangi apapun, kita harus tetap menempatkan Tuhan menjadi yang utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan kepada kita semua untuk kita belajar sama-sama untuk men-set up kembali kehidupan Anda dan saya. Hari ini dimanapun Anda berada, come on, put God first. Dalam hal apa? In everything, dalam semuanya. Saya tahu kita punya waktu, kita punya semuanya. Tapi mari kita sama-sama menaruh Tuhan tetap menjadi yang utama atas kehidupan kita, keluarga kita, semuanya. Kita menaruh Tuhan menjadi yang utama dan satu-satunya. Hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Buka sama-sama Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 jelas sekali berkata seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya banyak yang mencari Tuhan hanya ketika perlu saja dengan Tuhan, saudara. Ketika keadaan sulit baru mereka cari Tuhan. Padahal saudara, Matius 6 ayat 33 mengajarkan kita, dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya tahu hari-hari ini kita banyak sekali membutuhkan hal-hal yang perlu ditambahkan dalam hidup kita. Tapi Alkitab mengajarkan kita kembali mengingat bahwa cari dulu Tuhan yang utama. Kerajaannya, kebenarannya, maka semua dalam hidupmu akan ditambahkan, saudara. Kalau di masa sulit ini, pandemik tidak mau cari Tuhan, mau cari siapa, saudara? Dalam situasi seperti ini, kita nggak ada pilihan kecuali cari Tuhan mati-matian, saudara. Kalau kita saja tidak mencari Tuhan, jangan berharap untuk Tuhan memberkati kita, memenuhi kebutuhan kita.
Tapi percayalah Tuhan itu Raja yang adil, amin saudara. Kalau saudara memberikan prioritas utama dalam kehidupan Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya semua dalam kehidupan Anda akan ditambahkan saudara. Pernah suatu hari ketika saya berdoa, Tuhan memberikan sebuah pewahyuan dan pernyataan mengenai bagaimana level daripada orang-orang mencari Tuhan. Waktu itu dikasih sebuah penglihatan, pernyataan bahwa ada pintu-pintu saudara. Ada begitu banyak orang yang pertama cari Tuhan karena ada kebutuhan saudara. Kenapa ada begitu banyak orang cari Tuhan? Karena reasonnya karena mereka butuh Tuhan, mereka butuh sesuatu. Itu sebabnya orang mencari Tuhan. Dan yang kedua, orang yang mencari Tuhan karena kewajiban saudara. Dan mereka berkata, ya memang kita orang Kristen harus ke gereja, harus pelayanan, harus ke persekutuan dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka melakukan itu bukan karena cari Tuhan kebenarannya, tapi hanya sebuah kewajiban. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini, jangan cuma cari Tuhan waktu kita lagi butuh. Lalu waktu kita nggak butuh, kita nggak cari Tuhan. Atau kita cari Tuhan hanya karena kewajiban, karena ada sebuah kewajiban bahwa kita orang Kristen, artinya kita harus beribadah. Apalagi setiap Anda mungkin, setiap Jumat memang kita harus datang, persekutuan dan sebagainya. Sehingga Anda datang untuk bukan mencari Tuhan karena memang merindukan Tuhan, tapi hanya kewajiban saudara. Saya berdoa supaya di tempat ini Anda semua atau yang mendengarkan streaming ini tidak mencari Tuhan karena kewajiban, bukan mencari Tuhan karena kebutuhan, tapi benar-benar karena merindukan Tuhan saudara. Dan kalau Anda pelajari secara kontekstual saudara, kalau Anda perhatikan ayat ini memang sebenarnya tentang membahas kebutuhan pokok manusia. Dan kita tidak bisa hanya melihat ayat ini, kita harus belajar ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Karena kalau Anda mau mengerti firman Tuhan, Anda baca sebelum dan sesudahnya, maka Anda akan tahu konteks sebenarnya saudara. Nah kalau Anda perhatikan ayat 31-32 berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi dikatakan saudara, Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan, bahwa kamu memerlukan semuanya itu saudara. Sekali lagi saya katakan, Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita masih bertanya sama Tuhan apa yang kami makan, apa yang kami minum, atau apa yang kami pakai, itu adalah yang dicari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allahnya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi percaya saudara, Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang komplain, mengeluh dan berkata, waduh ini sulit, masa sulit, lagi sulit dan sebagainya. Back to the basic, Alkitab berkata, kalau kau mencari Tuhan, mencari kebenarannya, kerajaannya, semuanya akan ditambahkan. Kita gak perlu minta makan, minum. Coba lihat, Alkitab berkata, lihat burung pipit, aku pelihara kata Tuhan, apalagi hidupmu. Hari ini dimanapun Anda berada, bahkan Anda yang menyaksikan streaming ini, saya katakan, kalau kita cuma mencari Tuhan hanya karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, sebenarnya Anda gak kenal Tuhan. Walaupun mungkin Anda berkata, tapi aku melayani. Saya kasih tahu buat Anda, saya gak menghakimi, artinya Anda melayani Tuhan hanya secara agamawi, tapi Anda gak kenal Tuhan. Di sini dikatakan jelas, Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan saudara. Anda gak perlu ngomong, Tuhan gua makan apa nanti habis ini. Tuhan situasi pandemik ini seperti ini, gimana Tuhan solusinya. Percaya Tuhan tahu semuanya. Dia pasti akan kasih kamu. Di Alkitab ada banyak cerita, salah satunya tentang Elia. Can you imagine 3,5 tahun kelaparan, kekeringan saudara. Saudara kita mengalami pandemik, efektifnya ya bulan Maret, Januari lah, anggap Januari, Februari, ini baru 9 bulan saudara. Tapi tahukah Anda di zaman itu Elia mengalami 3,5 tahun gak turun hujan. Dan terjadi kelaparan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ada di sungai Kerit waktu itu. Dan bayangkan Tuhan sanggup kirim burung gagak. Kalau Anda perhatikan burung gagak adalah burung yang liar. Burung gagak adalah burung pemakan segalanya, bahkan daging. Can you imagine kok bisa dia nganter roti plus daging saudara? Pertanyaannya apakah burung itu puasa? Atau burung itu gak suka daging lagi atau gak suka makanan. Tapi saudara kita percaya that is supernatural provider. Bahwa Tuhan akan tahu apa yang diperlukan oleh hamba Tuhan.
Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh Anda. Dia bahkan bisa kirim dari burung gagak, saudara, sesuatu yang menurut saya adalah impossible. Sangat tidak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saya tahu itu adalah penentuan Tuhan. Sama halnya bayangin, Yunus, saudara, dimakan ikan paus. Lalu habis itu apa yang terjadi? Ikan ini bisa memuntahkan, dia udah 3 hari ditelan. Kenapa? Because itu penentuan Tuhan. Dan saya percaya situasi yang seburuk apapun yang akan terjadi, apapun nanti ke depan yang akan terjadi, kalau engkau mencari kebenaran Allah, engkau cari kerajaan Allah, Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu. Kamu gak perlu takut. Mungkin ada berkata, Tuhan, tapi tabunganku menipis, tapi uangku mulai menipis. Percaya, akan ada supernatural provider, saudara. Saya berdoa dari tempat ini supaya akan ada supernatural provider untuk setiap Anda dimanapun Anda berada. Asal engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau menemukan itu, maka kita menjamin semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan Anda. Tidak usah khawatir, saudara. Kenapa? Karena dikatakan jelas sekali, kalau kita cuma nanya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, artinya kita nggak kenal Bapak kita. Kita nggak kenal Tuhan. Saya bisa bagikan ada banyak sekali cerita Alkitab mengajarkan kita nggak perlu khawatir. Tuhan bisa cukupi semuanya. 5 roti 2 ikan ketika murid-murid khawatir. Waduh, orang sebanyak ini gimana caranya bisa memprovide mereka makan. Lihat waktu mereka banyak yang mengiring Yesus, mengikuti Yesus. Yesus memperhatikan mereka. Yesus nggak cuma KKR, Yesus nggak cuma khotbah lalu habis itu dia nggak pikiri orang-orang. Bahkan dia ngomong sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Kalau enggak mereka nanti pulang, mereka kehabisan, mungkin mereka kelaparan dan sebagainya. Yesus bahkan memperhatikan orang-orang yang ikut dia, hanya mendengarkan khotbah dia. Apalagi Anda, kalau Anda melayani dia sungguh-sungguh, dia pasti akan memperhatikan hidup saudara. Dan ketika murid-muridnya berkata, Guru, dari mana kita bisa dapat makan sebanyak ini? Tapi Yesus tetap memperhatikan dan Yesus buat mujizat untuk provide mereka. Saya percaya hari-hari ini kita butuh supernatural provider. Tuhan pasti akan buat mujizat untuk mengcover semua Anda sehingga Anda bisa survive di masa ini, saudara. Dan saya percaya it will be happen, saudara. Bagi Anda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya. Percaya dimanapun Anda berada, hari ini yang mendengarkan firman ini, saya berdoa supaya supernatural provider terjadi atas hidupmu, atas keluargamu. Mungkin kau berkata, Tuhan, tabunganku sudah sedikit, gak apa-apa, angkat tabunganmu, berdoa sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku percaya supernatural provider terjadi. Mungkin ada berkata, Tuhan, aku gak tahu, aku belum dapat kerjaan. Atau aku dapat kerjaan tapi cuma nyambi dan sebagainya. Percaya, kalau kamu cari Tuhan dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Itu garansi yang Tuhan kasih, saudara. Jadi sekali lagi dikatakan, semua itu pasti akan ditambahkan, dipersiapkan, diberikan untuk kita. Karena Dia mau menyediakan semuanya untuk kita. Kuncinya yang penting satu, give Him the first place dalam hidup Anda. Dan lakukan semua kehendak-Nya, saudara. Dalam terjemahan lain ketika saya baca Matius 6 ayat 33 dikatakan seperti ini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya, maka semuanya akan diberikan juga kepadamu. Dengar baik-baik, kalau engkau mau mengalami supernatural provider dalam situasi ekonomi yang seperti ini, dalam situasi ekonomi pandemik semuanya segala macam, saya kasih tahu dikatakan usahakan dulu Allah memerintah atas hidupmu. My question, apakah Anda sudah memberikan hidupmu diatur sama Tuhan? Apakah Anda bisa pastikan bahwa Allah memerintah atas kehidupan Anda? Dan yang kedua, apakah Anda melakukan kehendak-Nya? Alkitab jelas sekali berkata, kalau Allah sudah memerintah atas kehidupan Anda dan Anda melakukan kehendak-Nya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Jadi Anda gak perlu takut lagi apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, semuanya pasti Tuhan akan sediakan dalam kehidupan Anda. Asal pertanyaan saya, apakah Anda yakin bahwa Allah sudah memerintah atas hidupmu? Dan Anda sudah lakukan kehendak-Nya, saudara. Terjemahan lain lagi Matius 6:33 berkata, tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Dan semua yang kamu butuhkan akan diberikan juga kepadamu, saudara. Dikatakan apakah kita sudah hidup dengan cara yang pantas dan benar. Ada begitu banyak orang memakai cara hidup mereka nggak pantas.
Maksudnya apa sih? Seperti apa sih detailnya? Oh, banyak sekali orang, saudara, cara hidup mereka nggak pantas dan tidak benar, saudara. Saya sering ngomong sama beberapa teman-teman, kalau Anda hidup tiba-tiba Anda mengalami kekurangan terus. Saya nggak percaya bahwa Tuhan kasih kita hidup kekurangan, saudara. Saudara, karena saya yakin sekali Ibrani 5 ayat 13 adalah kuncinya. Dikatakan, jadi saudara, kita ini harus benar-benar menguasai diri kita. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengar baik-baik, ayat ini berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya apa sih hidup dengan cara yang pantas dan benar? Setiap kita punya kapasitas masing-masing. Jangan hidup dengan cara hidup orang. Hiduplah dengan cara hidupmu sendiri. Kalau istilahnya saya berkata gini, gaya hidup Anda harus sesuai dengan dompet Anda, bukan dompet orang lain, saudara. Itu nggak pantas hidupnya. Saudara, ada begitu banyak orang yang sebenarnya Tuhan baru percayakan hal sedikit sama dia. Tapi cara hidupnya, saudara, dia pakai cara hidup standar orang lain. Nggak bisa, saudara. Masing-masing manusia punya standar hidup yang berbeda, saudara. Ada orang yang punya mobil satu, mereka sudah merasa bersyukur banget. Ada orang yang punya sepeda udah bersyukur banget. Semua masing-masing kapasitas standarnya berbeda-beda sesuai dengan kesetiaan mereka. Yang saya tahu cuma satu, kalau kau setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Sama perkara uang juga seperti itu, saudara. Tapi ayat ini mengajarkan kita hidup dengan cara yang pantas dan benar. Ibrani 5:13 menjadi sebuah revelation dalam hidup saya, dan saya berkata harusnya semua kita hidupnya pasti akan cukup bahkan berkelimpahan. Tapi ada orang berkata, tapi gua kekurangan. Karena kamu hidup dengan cara yang gak pantas dan yang gak benar, saudara. Karena Alkitab gak pernah bohong. Tuhan berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam konseling pranikah saya suka ngomong sama anak-anak muda. Kalau kamu baru mampu, maaf ya kata saya ngomong be honest with you. Cuman mampu makan di restoran 1 kali, jangan pernah makan coba 2 kali atau 30 kali. Pasti minus, saudara. Karena itu belum pantas, saudara. Kita harus hidup dengan cara yang pantas dan benar. Kalau engkau belum bisa beli mobil, cukup beli motor, gak apa-apa. Gak ada pengaruh, gak akan mempengaruhi pengurapan, gak akan mempengaruhi keselamatan. Kita harus hidup dengan cara yang pantas. Jangan kita menghabiskan gaya hidup kita dengan standar orang lain, apalagi kantong orang lain. Saya percaya kalau semua orang mengerti prinsip ini, lalu mereka berkata, aku akan cukupkan hidupku dengan apa yang ada padaku, semuanya pasti akan cukup karena Tuhan adil, saudara. Ada orang berkata gini, gaji gua 10 juta gak cukup. Tapi ada orang yang gaji 1 juta tetap cukup, saudara. Kenapa? Karena mereka hidup dengan cara yang pantas sesuai dengan apa yang mereka alami. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka dipercayakan Tuhan kepada mereka. Ada begitu banyak orang, saudara, dipercayakan Tuhan satu nominal. Tapi dia dengan hidup dengan cara budget yang luar biasa besar, saudara. Itu yang saya sebut tidak pantas, saudara. Dan kita akan mengalami kekurangan demi kekurangan. Saya ngomong uang nih, kalau kamu mau kasih berapapun sama orang tidak akan kurang. Tidak akan cukup, maksud saya pasti kurang. Tapi sebenarnya bukan masalah kurang atau enggak kurang. Tapi bagaimana Anda memanagenya dengan baik. Ayo kita pakai hidup kita dengan cara yang pantas dan benar, sesuai dengan kerajaan Allah. Nanti ada waktunya Tuhan akan tambahkan. Kalau kamu setia Tuhan tambahkan. Kamu setia Tuhan tambahkan. Saya masih ingat dulu, saudara. Saya pernah ke kantor lalu saya bawa makan siang sendiri dari rumah. Orang-orang mungkin ngejek, saya gak peduli, kenapa? Karena saya mau hidup dengan cara yang pantas. Saya mau hidup dengan cara yang benar, saudara. Hari ini mungkin ada beberapa orang yang bilang, wah gua bisa makan di restoran manapun. Ya puji Tuhan, saudara, ngucap syukur, tetap gak boleh sombong. Tapi kalau kita belum dipercayakan itu, hidup dengan cara yang pantas. Saya percaya, saudara, semuanya akan cukup. Karena Ibrani 5 ayat 3 berkata jelas sekali, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan apa yang ada pada orang lain. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pakai itu dengan baik, dengan sangat bijaksana. Maka saya percaya kamu akan pasti cukup, saudara. Ada amin, saudara. Living Bible mengajarkan kita Matius 6:33. And he will give them to you if you give him first place in your life. And live as he want you to. Dikatakan, saudara, kalau kita memberikan tempat yang utama, Yesus memberikan dia menjadi tempat yang utama dalam kehidupan kita. Dan kita hidup seperti apa yang dia mau, saudara. Maka saya percaya semuanya ditambahkan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin, saudara.
Tapi sekali lagi saudara, saya mengajak Anda untuk percaya. Kalau Anda sekali lagi menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam kehidupan Anda menempatkan Yesus menjadi tempat yang paling pertama dalam kehidupan Anda cari ke Allah, cari kebenarannya, maka saya jamin semuanya akan ditambahkan. Tidak ada satu orang pun sebenarnya hidupnya kekurangan, karena Tuhan gak pernah kasih kita hidup kekurangan. Ingat saudara, Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan saudara. Saya percaya Anda sepakat bahwa Tuhan gak pernah bohong. Tapi kalau Anda bertanya, tapi kenapa aku kurang? Karena Anda hidup dengan cara yang tidak pantas saudara, dan tidak benar saudara. Tapi kalau Anda berbalik cari Allah, kerajaannya, kebenarannya. Arti kebenaran itu artinya hidup sesuai kebenaran. Kita cari kebenaran yang seperti apa harus hidup, dan kita ikuti semuanya. Pasti saudara, kita tidak akan pernah kekurangan. Yang percaya katakan amin saudara. Namun saudara, saya mengajak Anda untuk tidak sampai di situ saja. Pertanyaannya apalagi yang perlu ditambahkan saudara. Saya hari ini mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Sebenarnya Pastor Robert, apa sih yang harus ditambahkan? Alkitab berkata, kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Menurut Anda, apa sih yang perlu ditambahkan? Mungkin beberapa orang akan berkata, duit. Karena memang matamu mata duitan saudara. Atau ada orang yang ngomong, wah kekuasaan dan sebagainya. Ya masing-masing orang. Tapi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar. Sebenarnya ada beberapa hal yang sangat penting yang harus ditambahkan dalam kehidupan Anda. Especially in this situation, situasi pandemik ini. Lalu apa yang mesti ditambahkan? Yang pertama saudara adalah faith. Katakan sama-sama faith. Iman saudara. Saya percaya ketika Anda cari Allah, cari kebenarannya, minta Tuhan tambahkan iman dalam hidupmu saudara. Bagaimana iman kita sekarang kepada Tuhan saudara? Pertanyaan saya sederhana. Ada beberapa pertanyaan. Saya mengajak Anda untuk merefleksikan. Yang pertama, masihkah kita mengandalkan Tuhan dalam situasi ini? Atau Anda sudah mengandalkan manusia? Saudara, ada begitu banyak orang yang awalnya mengandalkan Tuhan, tapi lama-lama mengandalkan pengalaman saudara. Saya masih ingat ketika banyak orang pertama kali khotbah, mereka akan gemeteran, takut, keringetan, malamnya, lalu bahkan mereka sampai gak tidur, berdoa, mempersiapkan semuanya. Awal-awal banyak manusia mengandalkan Tuhan, lalu seiring waktu jam terbang, akhirnya mereka mengandalkan pengalaman saudara, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Saya tidak menghakimi, tapi saya mengajak Anda untuk think about it. Pertanyaan saya, apakah Anda masih mengandalkan Dia di hari-hari yang sulit ini saudara? Ada begitu banyak orang udah berkata, udah yang paling penting punya tabungan, punya uang di masa-masa sulit ini. Saya kasih tahu, uang bukan sesuatu yang bisa diandalkan saudara. Saya melihat ada begitu banyak orang punya uang tapi nggak bahagia. Saya melihat ada begitu banyak orang kaya tapi keluarganya berantakan. Tapi saudara, hari-hari ini saya mengajak Anda untuk minta sama Tuhan, tambahkan iman dalam hidup kita. Yang kedua, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Ada begitu banyak orang berkata, Tuhan mana janjimu? Beberapa waktu lalu saya melayani hamba-hamba Tuhan saudara. Lalu ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia adalah salah satu ketua sinode. Dan dia berkata secara jujur, Pastor Robert katanya, jujur kalau mau ngomong di hari-hari ini ya kita kebingungan para hamba Tuhan. Dan mereka berkata, bukankah dalam Mazmur 91 berkata, semua ini gak akan menimpa kita. Kita cuma lihat 1000 orang rebah di sisi kita, sebelah kanan, sebelah kiri, tapi tidak akan menimpa kita. Kita akan diluputkan. Tapi hari-hari ini katanya, hamba Tuhan pendeta yang mati kena COVID juga banyak katanya. Sehingga membuat kita bertanya, mana Tuhan? Apakah Tuhan masih bekerja di masa-masa sulit ini? Saya katakan pasti, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya juga tidak mau menghakimi. Kalau ada hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan yang kena COVID lalu meninggal, kita nggak pernah bisa menghakimi siapapun, kita nggak ngerti saudara. Tapi saya cuma mau ngomong sama Anda, kita yang masih ada di tempat ini, masih ada dalam keadaan sehat, masih bisa bernafas. Pertanyaan saya sederhana, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita percaya janji Tuhan? Bahwa Tuhan akan buat perbedaan, bahwa Tuhan akan memisahkan, bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda antara orang benar, orang fasik. Apakah Anda masih percaya itu? Apakah Anda masih percaya bahwa mungkin Anda berkata, Tuhan ini saya hidup dari tabungan, saya nggak tahu sampai kapan. Apakah Anda masih percaya bahwa Tuhan akan memberikan provider, supernatural provider dalam hidup Anda? Masihkah kita tekun mencari Tuhan? Dalam situasi pandemik ini, saya tahu setan berusaha untuk menghancurkan banyak sekali ibadah. Ada begitu banyak orang takut beribadah.
Saya sering ngomong gini, kalau Anda takut beribadah tapi Anda berani ke pasar, menurut saya itu sesuatu yang keterlaluan, saudara. Anda ke pasar, Anda nggak tahu ketemu siapa, Anda nggak tahu ketemu siapa, dengan siapa, dari mana orang itu dan semuanya. Sementara waktu kita berdoa mencari Tuhan kita takut, saudara. Saya tahu mencari Tuhan nggak mesti ada di gereja atau persekutuan, tapi Anda bisa cari di rumah. Dan Anda bisa berdoa di rumah. My question bukan masalah tempat dan ini, whatever lah, Anda mau datang, mau enggak, mau online, mau semuanya. Semua tergantung iman saudara. Tapi pertanyaan saya global adalah, masihkah kamu bertekun mencari Tuhan? Bangun pagi-pagi berdoa cari Tuhan, atau Anda cari side job yang banyak? Karena saya melihat ada begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, jadi sibuk semua mendadak. Karena mereka melakukan ini, itu, dan semua. Karena mereka berkata, kalau enggak ini enggak makan. Kenapa? Karena semua pekerjaan bingung, jualan sepi dan sebagainya. Masihkah Anda percaya kepada Tuhan dan masihkah Anda bertekun mencari Tuhan di tengah masa-masa gini? Sederhana sekali, back to the basic. Apakah kita masih berdoa dan baca Alkitab tiap hari, saudara? Itu sebabnya saya berkata kita butuh iman, saudara. Minta supaya malam ini Tuhan tambahkan iman dalam kehidupan saudara. What is definition daripada iman, saudara? Iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan yang berkenan, baik itu dengan sebuah agama atau apapun. Keyakinan, kepercayaan kepada Allah, Nabi, Alkitab, dan sebagainya. Keteguhan hati, ketetapan hati. Menurut Cambridge Dictionary, dikatakan adalah great trust and confidence in something or someone, saudara. Saya berdoa supaya Anda mengerti ada great trust, kepercayaan yang dahsyat, dan sesuatu yang keyakinan kepada sesuatu, saudara. Menurut bahasa Ibraninya, saudara, kata iman berasal dari kata emunah, artinya honestly, truth, faithfulness. Saudara, saya berdoa supaya kita di tengah-tengah seperti ini, situasi ini, tetap punya iman, emunah, tetap honestly, truth, faithfulness, tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Pertama kali ayat ini digunakan dalam Keluaran pasal 12 ayat 17 ayat yang ke-12, saudara. Di saat itu waktu terjadi dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak, steady, emunah, sampai matahari terbenam, saudara. Dalam perspektif orang barat, saudara, iman dikatakan sebagai pelatihan mental dalam hal mengetahui bahwa segala sesuatu baik akan terjadi, saudara. Jadi kita bisa berkata, saya punya iman di dalam Tuhan, artinya saya berkata bahwa saya tahu bahwa Tuhan itu ada dan dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dari perspektif Ibrani, saudara, iman sebenarnya adalah sebuah kata yang orientasinya pada action, yang berarti support, saudara. Kata emuna seringkali hanya digantikan dengan iman, kepercayaan belaka. Padahal, saudara, kata ini memiliki pengertian yang tidak cuma percaya, tapi juga melakukan tindakan, tanda kutip membantu. Jadi saudara, kata emuna sebenarnya, arti kata yang sebenarnya is not just only orientasinya action, yang artinya support. Sebenarnya kata emuna ini digantikan dengan iman, kepercayaan belaka. Tetapi saudara, padahal kata ini memiliki pengertian yang tidak cuma percaya, tapi juga melakukan tindakan untuk membantu. Makanya saudara, dalam artian melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Harun dan Hur ketika menopang tangan Tuhan. Steady, emunah, saudara. Dan saya berdoa, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya menambahkan iman, saudara? Yang pertama adalah jelas sekali, Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, jelas sekali bagaimana caranya supaya kita ditambahkan imannya. Banyak dengarkan firman, baca firman, saudara. Saya percaya ketika Anda membaca firman dan Anda akan dengar firman, maka saudara, iman akan timbul. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dalam Amplified Bible dikatakan, so faith come from by hearing, and what is here come from the preaching, saudara, of Christ.
Jadi iman itu datang ketika Anda mendengarkan firman, mendengarkan khotbah dan semuanya tentang Kristus, saudara. Dan itu membuat iman. Dan saya berdoa hari ini dimanapun Anda berada supaya Anda ditambahkan iman, saudara. Tapi pertanyaannya iman yang seperti apa, Pastor Robert? Bukan cuma iman percaya bahwa Yesus ada. Tapi saya lebih percaya, saya lebih menyampaikan adalah persistent faith, iman yang kokoh, saudara. Saya tahu banyak orang Kristen masih punya iman, tapi enggak kokoh. Tidak menyerah dalam menghadapi masa-masa sulit, pencobaan terus-menerus, situasi yang menyedihkan. Bahkan ketika semua orang kelihatannya enggak ada harapan, kita tetap punya iman yang kokoh. That is I call persistent faith. Iman yang kuat, iman yang kokoh. Saya berdoa supaya Anda dan saya bukan cuma punya iman bahwa Yesus Tuhan. Semua orang mengakui Yesus Tuhan sampai hari ini. Tapi pertanyaannya kenapa mereka meninggalkan Tuhan? Karena iman mereka enggak persisten, saudara. Mereka tetap percaya Yesus Tuhan, mereka tetap percaya, mereka tetap jadi orang Kristen, mereka terus beribadah. Tapi mereka goyang, saudara. Makanya Matius 7 berkata, ada dua macam dasar. Ada orang yang membangun rumah di atas batu karang, dan ada yang di atas pasir. Saya berdoa, di tengah situasi pandemik, situasi yang sulit ini, kita bukan cuma memiliki iman biasa, tapi kita punya iman yang persisten. Iman di mana ketika terjadi apapun kita nggak akan goyah, saudara. Iman yang persisten, iman yang kokoh, iman yang kuat, saudara. Seperti Abraham dikatakan sekalipun dia sudah tua dan dia sudah, saudara, lanjut umur, Sarah sudah mati haid, sekalipun saudara dia sudah tua, tapi imannya tidak menjadi goyah. Bahkan dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat itu memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran, saudara. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya dikatakan apa yang Tuhan hitung sebagai kebenaran bukan cuma untuk Abraham, tapi untuk kita semua yang percaya. Hari ini mari kita percaya kepada Tuhan. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, tapi kita tetap percaya. Kita tetap punya iman yang kokoh bahwa Tuhan pasti akan membuat perbedaan. Tuhan pasti akan cukupi semua kebutuhan kita. Tuhan pasti akan bawa kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan buat kita jadi survive, bahkan kita berlimpah dan kita bisa memberkati orang lain, saudara. Sehingga kita nggak tahu kapanpun, mau 2 tahun lagi, mau setahun lagi, masa-masa yang akan ada di depan kita, proses yang ada di depan kita. Kita nggak tahu habis ini ada apa lagi. Walaupun ada begitu banyak hamba Tuhan menubuatkan, melihati. Bahkan waktu saya mendengar seorang khotbah dari hamba Tuhan, dia berkata akan ada wabah kedua yang lebih mengerikan lagi. Saking dahsyatnya corona menjadi kayak mainan anak-anak. Lalu itu mungkin berkata, wow, mengerikan. Itu sebabnya saya berkata, you need the faith. Anda butuh iman yang persisten. Kita nggak tahu habis ini ekonomi seperti apa. Walaupun mungkin kita udah lepas dari corona, tapi daya beli masyarakat udah turun jauh sekali. Ada begitu banyak orang berkata udah pesimis, udah semuanya. Saya berkata tetap optimis, percaya bahwa Tuhan sanggup membuat terobosan dalam kehidupan Anda. Tuhan sanggup buat hal-hal yang ajaib dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya we need faith. Kita butuh iman yang kokoh, iman yang persisten. Dan berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau bisa buat apa yang gak mungkin jadi mungkin. Engkau bisa buat apa yang gak ada jadi ada. Aku percaya, Tuhan. Miliki iman seperti itu. In the name of Jesus, I pray. Aku berdoa biar iman yang persisten itu kita terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang harus ditambahkan, saudara, yaitu wisdom. Katakan sama-sama wisdom. Saudara, hal yang pertama yang perlu ditambahkan adalah iman. Saya nggak akan ngomong tentang makan, minum, pakaian, karena kita semua kenal Tuhan, amin, saudara. Jadi yang saya mau ceritakan adalah, tambahkan adalah yang pertama faith, karena itu yang penting. Yang kedua adalah wisdom. Wisdom ini nggak kalah penting, saudara. Hikmat. Amsal 8 ayat 11 berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Alkitab berkata dalam Amsal 8 ayat 11, hikmat itu lebih berharga dari permata, saudara. Permata adalah sebuah barang yang mewah, yang bagus, yang bernilai. Tapi dikatakan hikmat lebih bernilai dari semuanya. Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, saudara. Bayangkan, saya tahu semua orang kepingin dapat emas, bahkan ada yang buat tambang emas. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, Alkitab berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak, saudara. Ada orang tanya sama saya, Pastor Robert, dalam situasi ini apa butuhnya hikmat? Saya katakan sangat butuh, saudara.
Tiba-tiba saya teringat cerita Yusuf, saudara. Saudara tahu cerita Yusuf, di masa kelimpahan dia memiliki sebuah hikmat untuk ngatur, kelola semua berkat yang ada. Sehingga masa-masa kelaparan terjadi, dia bisa menyediakan kebutuhan untuk bangsanya, bahkan bangsa-bangsa lain. Dan juga menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Saya kasih tahu di masa pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir. And then habis selesai ini kita nggak tahu ada apa lagi. Ada beberapa hamba Tuhan mendapatkan bahwa akan ada penyakit yang aneh-aneh dan sebagainya. Akan ada second gelombang yang kedua dan sebagainya. Ada ini, ada itu. Dan saya juga bersyukur ada orang-orang kelompok-kelompok yang berdoa, menahan, berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi karena semua misteri Tuhan. Dan saya tahu kita bisa berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Saya sepakat, saudara. Tapi di end of the day kehendak Tuhan yang akan jadi dan kita nggak tahu seperti apa. Nobody knows. Yang kita tahu cuma satu, Tuhan kasih aku iman yang persisten sehingga apapun yang terjadi aku tetap percaya sama Tuhan, tidak goyah. Lalu yang kedua saya mau kasih tahu kita butuh hikmat, saudara. Hikmat bukan hikmat manusia tapi hikmat sorga. Karena kita nggak tahu. Saya masih ingat waktu itu, saudara, 1 tahun yang lalu sebelum pandemik, saudara, Tuhan bicara kepada keluarga kami. Nah, setiap penghasilan kalian simpan 50%. Kita nggak tahu, kita pikir untuk apa, saudara. Hari ini ketika pandemik terjadi sampai hari ini, walaupun kita mungkin beberapa hidup dari tabungan kita, tapi kita bersyukur, saudara, karena kita masih bisa survive karena Tuhan sudah kasih hikmat beberapa tahun yang lalu. Saya tiba-tiba teringat cerita Yusuf, dikatakan 7 tahun masa kelimpahan, lalu akan ada 7 tahun masa kelaparan. Itu hikmat sorga bukan manusia. Lalu Yusuf mengumpulkan 1/5 dari semua panen. Sehingga masa kelaparan 7 tahun itu gak ada apa-apanya. Mereka survive semuanya. Saya gak tahu ini Tuhan kasih kita berapa tahun seperti ini. Cuman introduction. Nanti akan benar-benar terjadi masa sukar. Kalau dari sekarang kita gak ada hikmat daripada sorga untuk mengatur semuanya. Saya kasih tahu akan sulit sekali untuk survive the next. Saya bersyukur sama Tuhan, bahkan saya challenge Anda, kalau Anda bisa cari duit, cari penghasilan, Anda menghasilkan uang, simpan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan dapat sesuatu penglihatan, Tuhan suruh dia ini, Tuhan suruh dia ini, simpan ini, invest di sini dan sebagainya. Itu hikmat sorga. Dan saya kasih tahu, mendapatkan itu lebih berharga dari mendapatkan emas dan semuanya. Makanya saya berkata bahwa nggak gampang, saudara. Ishak juga menabur di masa kering, itu hikmat, itu wisdom, saudara. Kejadian 26 ayat 12 jelas sekali berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, saudara. Dan ketika dia nabur, saya percaya di masa kering kok nabur, itu hikmat, saudara. Dalam terjemahan dari ayat bahasa Indonesia, mungkin menangkap bahwa Ishak menabur sebab ia diberkati Tuhan, padahal salah, saudara. Kalau Anda lihat bahasa Ibrani, Ishak menabur bukan karena dia sudah diberkati. Justru di ayat itu katakan karena dia menabur, apalagi di masa kekeringan. Sehingga Tuhan menganugerahkan dia dengan berkat, saudara. Dan blessing yang luar biasa. Dan buat saya itu hikmat. Saya nggak ngomong ini lalu kita sembarangan nabur. Tapi kita nabur benar-benar yang benar-benar Tuhan alokasikan, kita lakukan, saudara. Karena saya cuma percaya satu hal, prinsip keuangan, saudara. Bahwa setiap uang yang kita terima ada roti dan ada benih, saudara. Roti untuk dimakan, berapapun persen roti jangan pernah ditabur. Itu cuma busuk dan tidak ngasilin apa-apa. Tapi kalau itu benih, tidak boleh kita makan. Kita harus tabur, kenapa? Untuk kita persediaan di masa-masa yang akan datang. Apalagi masa-masa yang sulit yang akan datang. The next, saudara, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita dapat hikmat? Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Caranya adalah satu, saudara, kita takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, maka dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan akan tambahkan hikmat dalam kehidupan Anda. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Dikatakan sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, Yakobus 1 ayat 5-6, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya.
hendaklah ia meminta dengan iman, saudara. Dan sekali lagi, dan sama sekali jangan bimbang, saudara. Sekali lagi saya katakan, gimana caranya supaya iman kita ditambahkan, terus hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, minta kepada Allah yang punya hikmat itu dengan iman, saudara. Bukan sekedar minta, tapi minta dengan iman, saudara. Dan Tuhan akan tambahkan hikmat. Sekali lagi, kita butuh hikmat. Yusuf butuh hikmat ketika dia dalam masa kelimpahan. Bagaimana dia bisa manage masa kelaparan yang akan datang. Hari ini mungkin Anda kelimpahan, tapi kita nggak tahu for the next year apa yang akan terjadi for the next year, dan kita butuh hikmat untuk kita bisa memanage untuk beberapa tahun ke depan. Saya bicara ini bukan bicara untuk tahun ini saja, bagaimana kita bisa survive di tahun 2020, tapi bagaimana kita bisa survive 2021, 2022, and 2023, saudara. Ada hamba Tuhan mengatakan dia mendapat selalu 3 tahun sampai 2023. At least minimal Anda berdoa minta hikmat untuk Anda bisa survive sampai tahun 2023, saudara. Karena ada nubuatan, ada penglihatan, berkata, ada hamba Tuhan ngomong, dia ngalami Tuhan, dibawa pengalaman dan Tuhan memberitahukan dia 2023 akan ada titik terang. Pertanyaannya, sebelum sampai 23 kita butuh iman, saudara. Kuatkan iman kita. 2023 kita butuh hikmat. Bagaimana kita bisa survive sampai tahun itu dan Indonesia dipulihkan dan semuanya. Saya percaya ada banyak sekali hamba Tuhan dapat ini, dapat itu, whatever itu, cuman satu, saudara, kita tetap butuh iman, kita tetap butuh hikmat dari Tuhan. How we can survive for the next year, saudara, for the next few years. Kita nggak tahu beberapa tahun ke depan what's going on. Kita butuh hikmat untuk kita bisa survive, untuk kita bisa ngerti benar-benar, dan kita bisa menang, saudara. Saya berdoa hari ini dari tempat ini, bukan cuma kau ditambahkan iman, tapi ditambahkan hikmat. Mari sama-sama minta hikmat kepada Tuhan yang punya hikmat. Minta dengan iman supaya Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan Anda, saudara. Dan lalu kita belajar, saudara, memanage apa yang Tuhan sudah percayakan, yaitu waktu kita, keuangan kita, kemampuan kita, keahlian kita, dan terutama kehidupan kita. Biar kita bisa manage dengan baik, mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jangan sia-siakan waktumu yang ada, tapi pakai untuk upgrade yourself, pakai untuk memanage benar-benar kehidupanmu, waktumu, keuanganmu dengan sangat baik, dan nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Terakhir sebelum saya tutup, apalagi yang perlu ditambahkan dalam hidup kita? Yang ketiga adalah love. Katakan sama-sama love. Love. Kenapa perlu ditambahkan kasih, saudara? Karena saya tahu ini adalah the best time, the best opportunity untuk kita berbagi kasih. Karena saudara, justru ketika terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, terjadi kesusahan, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan keluar dan berbagi kasih kepada orang, supaya semua dunia tahu bahwa Kristus ada dalam kita. Bukankah Allah itu kasih? Firman Allah jelas sekali berkata, show your love. Nyatakan, kasih tahu, tunjukkan cintamu. Karena bukankah kekristenan identik dengan kasih, saudara? Dan ketika dia melihat kasih, dia melihat Tuhan dalam kehidupan Anda. Saudara, Tuhan sendiri memberikan contoh, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal satu-satunya kepada setiap kita, saudara. Hari ini saya nggak tahu apa yang ada dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda berkata, Pastor Robert, saya masih ada tabungan segini. Anda harus ucap syukur, karena kalau Anda lihat ke bawah, ada begitu banyak orang yang nggak punya tabungan, bahkan mereka nggak tahu mau makan apa, saudara. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang, saya telepon, saya ngobrol. Ada salah satu teman saya, Mbak Tuhan, istrinya meninggal, dan dia punya 2 anak masih kecil, saudara. Dan dia harus ngurusi gereja, dan dia harus ngurus anaknya 2, saudara. Dan saya tanya, gimana keadaan gereja, Mas? Lalu dia mulai cerita, dan itu menggugah hati saya. Mulanya dari situ, saudara, satu orang. Lalu dia cerita, ya gimana ya Pastor Robert, katanya. Jemaat udah nggak ibadah karena online, dan kita nggak punya fasilitas kamera yang bagus untuk ibadah dan sebagainya. Lalu mereka juga nggak ngasih perpuluhan dan persembahan karena banyak mereka buru lepas, dan mereka rata-rata nggak bisa memberikan persembahan. Jadi ya kita hidup dengan iman benar-benar. Lalu hati tak bergerak, saudara. Lalu saya memberkati beliau. Lalu tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya ketemu satu orang hamba Tuhan lagi, teman saya. Saya tanya, dan dia berkata, kami punya jemaat 15 orang, semuanya dipecat dari perusahaan dan juga tidak ada kebaktian. Lalu saya ngomong sama mama saya, keluarga saya, lalu kami sepakat untuk memberikan bantuan. Lalu singkat cerita, saudara, dari situ mulai bergerak. Sampai hari ini saya nggak tahu, by the grace of God,
Oh, ini oleh kemurahan Tuhan kita udah menyentuh ratusan kehidupan hamba Tuhan. Bahkan saya ngomong sama mama saya, minimal kita berdoa sampai akhir tahun ini kita bisa pengaruhi, memberkati, membangun, menginkariti 500 hamba Tuhan. Dan saudara, kemarin saya bersama Pastor Pendi menolong beberapa hal lagi dan kita hitung-hitung sudah 500 saudara. Saya berkata, Pastor Pendi, ini selesai ini ya. Kita kan kemarin sudah 289. Nah, ini 288. Kalau di total sebenarnya sudah 500 lebih. Saudara, ini di luar ekspektasi kami. Kami hanya berkata, Tuhan tambahkan kasih-Mu supaya kami bisa berbuat baik. Karena saya tahu saudara, Tuhan berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau gak mengasihi sesama, engkau adalah pembohong, kata Tuhan. Karena Tuhan itu identik dengan kasih. Justru saya mau kasih tahu, in this situation pandemic, di mana orang-orang kekurangan, orang-orang mengalami banyak sekali kelaparan, kekurangan, this is the best opportunity buat kita. Mari gereja Tuhan dimanapun Anda berada, mari persekutuan AOC Surabaya dimanapun Anda berada, semuanya siapapun, ayo kita bergerak, salurkan kasih. Saya tahu, saya dengar dari gembala saudara, dia sudah lakukan ngasih parcel buah ini dan semuanya. Saya pikir itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Saya men-challenge Anda lakukan apa yang Anda lakukan itu sudah on the track-nya Tuhan. Karena ini waktunya, the best opportunity untuk kita share the love of God. Supaya orang bisa melihat dan memuliakan Tuhan atas kehidupan saudara. Bukankah Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Buat saya secara pribadi, this is the best opportunity untuk kita jadi terang, jadi garam bagi dunia yang sedang mengalami kegelapan. Ini adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menolong banyak orang, sehingga semua orang akan berkata, Tuhan hidup dan nyata dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, ini yang perlu ditambahkan dalam hidup Anda. Saudara, sampai hari ini saya bersama teman-teman gak pernah menyangka bahwa kami akan mempengaruhi begitu banyak hamba Tuhan. Memberkati mereka, memberikan encouragement. Padahal target kami cuma sampai Desember 500. Tapi ini belum Desember, Tuhan sudah memberikan begitu banyak influence, impact untuk banyak orang. Dan itu di luar dugaan kami. Kenapa? Karena bukan dari cuman kami, ada orang-orang yang memberkati kami. Dan kami memberkati orang itu lagi. Dan ini terjadi begitu saja, saudara, begitu cepat tanpa kami sadari. Hanya dimulai dengan sebuah kerinduan dan berkata, Tuhan tambahkan kasih dalam hidupku. Hari ini dimanapun Anda berada, kalau Anda merespon dan berkata, Tuhan tambahkan kasih. Mother Teresa pernah berkata seperti ini, kalau kamu mau memberkati orang, menolong orang, feed them, mulai dengan satu orang, saudara. Mungkin Anda berkata, Pastor Robert, gua gak bisa memberkati orang sebanyak itu. Saudara bisa mulai dari satu orang, saudara. Mungkin saudara masak di rumah, kalau saudara gak punya uang, lalu satu nasi bungkus, lalu cari orang yang membutuhkan dan bagikan kepada mereka. Dan saya percaya kalau Anda lakukan dengan perkara kecil, sederhana, Tuhan akan tambahkan lebih banyak. Hari ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan streaming ini, kalau Anda berkata, Tuhan tambahkan kasih-Ku, dan Dia akan tambahkan. Karena sekali lagi saudara, this is the best moment yang Anda gak akan pernah ketemu lagi mungkin di hari-hari berikutnya. The best investment, the best moment untuk kita menyalurkan kasih Tuhan. Saudara, buat saya percayalah, the best investment in the world itu bukan dalam hal yang lain, tapi in the kingdom of God. Dan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah masa sulit ini, seperti Ishak kita menabur dalam kekeringan, percaya nanti kita akan diberkati dan kita tidak akan pernah kekurangan. Saya percaya sampai hari ini, saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan provide keluarga kami, Tuhan berkati keluarga kami. Karena saya percaya hamba Tuhan itu adalah orang yang luar biasa. Alkitab mencatat, satu orang kamu lakukan, kamu kasih satu gelas air putih aja kepada hambaku, kata Tuhan, tidak akan kehilangan upah, saudara. Tapi dengar baik-baik, kita bukan memberkati orang karena minta upah, tapi kita memberkati orang karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari dimanapun Anda berada, angkat tanganmu sama-sama, tundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama. Bapa, hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi aku berdoa dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan, tambahkan Tuhan iman dalam hidup kami, tambahkan Tuhan hikmat dalam hidup kami, dan tambahkan kasih dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa dimanapun umat-Mu berada, Tuhan, jamah mereka, sentuh mereka. Hari ini kalau mereka kehilangan iman mereka, hari ini kuatkan dan teguhkan iman mereka kembali, ya Tuhan. Kalau mereka kekurangan hikmat, kami berdoa, kami minta hikmat dari sorga turun atas kami, supaya kami bisa memanage, how to manage
waktu kami, hidup kami, keuangan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Kalau Tuhan kami kurang kasih, bahkan Tuhan seringkali ketika pandemi kita terjadi banyak sekali orang jadi egois, ngurusin urusan masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi biar kami umat-Mu, anak-anak-Mu bangkit, menyatakan kasih-Mu, menyatakan perbedaan bahwa kami punya Kristus dan kami tidak akan memikirkan diri kami sendiri. Memang Tuhan kami belum sampai berkelimpahan, tapi masih banyak orang di bawah kami mengalami kekurangan, kekeringan. This is the best time, the best moment untuk kami menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Hamba berdoa dari tempat ini dimanapun berada untuk semua AOC Surabaya, bahkan semua orang yang streaming dimanapun mereka berada. Lord, I bless them with abundantly and overflowing in every area. In this situation Tuhan, dalam situasi yang sulit ini, kami berdoa tambahkan iman supaya iman kami tidak goyang. Tambahkan hikmat dalam hidup kami supaya kami bisa memanage semua hidup kami for the next few years dan kami tetap survive Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa tambahkan kasih, terutama kasih terhadap sesama dan kasih terhadap semua orang ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. We bless them with abundantly and overflowing. And I speak life, I speak breakthrough, healing and restoration to all your people. In Jesus' mighty name. Bless them Lord, berkati setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti luar biasa. Bagaimana dengan firman Tuhan hari ini? Saya percaya setiap firman Tuhan yang telah dibagikan akan menjadi benih yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita semua. Oke, hari ini saya akan bacakan pengumuman untuk bulan September. Jadwal persekutuan doa selama bulan September akan diadakan pada tanggal 18 September dan tanggal 25 September pada pukul 18.30 yang bertempat di Raya Margorejo Indah 21A209. Shalom Arise Generation. Arise adalah sebuah komunitas anak muda yang juga merupakan bagian dari Ark of Christ Battle Surabaya. Arise mengadakan ibadah youth setiap 1 bulan sekali, dan untuk di bulan September ini kami akan mengadakan ibadah youth tanggal 26 September 2020 jam 5 sore di Raya Margorejo Indah 21A209 Surabaya. Arise juga mengadakan komsel secara rutin di wilayah Surabaya Timur dan Selatan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Raya Margorejo Indah 21A209 Surabaya. Nah, bagi kalian yang belum bisa datang ke ibadah dan komsel kami secara offline, kalian tetap bisa mengikuti secara online via Google Meet. Link Google Meet akan kami bagikan di Instagram kami @arisesyb. Dan untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungi JP di bawah ini. Kami mengundang semua anak-anak muda di kota Surabaya dan semua untuk kalian yang berjiwa muda. Yuk ikutan ibadah dan komsel kami, karena ini saatnya kita bergandengan tangan dan unity untuk mencapai setiap destiny Tuhan yang sudah tetapkan untuk generasi muda. So, kita tunggu kedatangan kalian ya. See you and God bless. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk berdoa bagi bangsa Indonesia setiap pukul 5 pagi secara live streaming di channel YouTube AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendengarkan kembali khotbah-khotbah dari Pak Daniel Kristianto, kami menyediakannya berupa flash disk. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan keperluan keimaman, roti Roh Kudus, perjamuan, dan buku-buku rohani, dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikianlah pengumuman untuk bulan ini. Tetap semangat dan God bless you. Bye.